Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathar Habilah, Taruna TRBU 1 Alpha dengan NIT 561920 114. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang dasar teknologi informasi, yaitu tentang pengimplementasian AI atau Artificial Intelligence, mekatronika, komponen hardware yang terdapat pada komputer, serta perbedaan bit dan byte. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu tentang pengimplementasian AI dan mekatronika. Pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu AI. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Teknologi ini membuat keputusannya atau cara kerjanya itu dengan cara menganalisis dan menggunakan data dari sistem yang tersedia. Nah, contoh penerapan sistem teknologi Artificial Intelligence yaitu 1. Filter email di Gmail. Google menggunakan AI untuk mengorganisir email yang masuk ke akun Gmail Anda. Jadi ketika ada Gmail yang masuk ke dalam akun kita, itu akan disortir lalu diorganisir. Misalnya seperti primary, social promotion, update, forum, dan spam. Jadi itu Google tahu. Nah, itu Google tahu dengan menggunakan sistem Artificial Intelligence. Lalu penggunaan AI di sosial media. Contohnya itu Facebook. Media sosial ini banyak menggunakan AI. Salah satunya untuk mengenali wajah, yaitu menggunakan namanya itu deepfake. Jadi ketika ingin menandai foto, nah itu secara manual dia akan langsung menandai, karena itu menggunakan aplikasi atau menggunakan artificial intelligence yang bernama deepfake. Lalu prediksi pencarian Google itu mengetik di kolom search, maka AI akan bekerja untuk pencarian yang merupakan hasil analisis yang dikumpulkan oleh Google seperti lokasi, usia, dan detail pribadi lainnya. Dengan menggunakan AI, mesin mencari mencoba menebak informasi apa yang sedang ingin Anda temukan. Nah, misalnya kita sering mencari tentang teknologi, kita sedang belajar tentang teknologi, baru menulis Mac. Nah, itu akan muncul mungkin mekatronika, karena dia tahu tentang apa yang kita sering buka. Mungkin semalam sebelumnya kita sering membuka tentang teknologi informasi, jadi mungkin ketika kita ingin menulis Mac, bukan tercari Maker atau Macmer, tapi dia mencari yang berhubungan dengan teknologi mekanika, yaitu mekatronika. Lalu layanan aplikasi pembayaran seperti aplikasi AI di dalam pembayaran, yaitu contohnya adalah Amazon Go, menggunakan teknologi checkout free yang memungkinkan pelanggan belanja dan pergi. Pelanggan menggunakan aplikasi Amazon Go untuk check-in. Setelah itu seluruh pengalaman belanja dirancang secara otomatis. Sensor melacak objek mana yang diambil dan dimasukkan oleh pelanggan ke keranjang mereka, dan kemudian belanja tersebut akan ditagihkan ke akun Amazon Customer secara otomatis ketika keluar dari toko. Nah, itu contoh dari sistem pembayaran yang menggunakan AI. Lalu mekatronika. Mekatronika adalah teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin, elektronik, informatika untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang diamanatkan. Seperti kita tahu dari definisi, mekatronika adalah gabungan disiplin iptek teknik mesin seperti elektro, informatika, dan teknik kendali. Pada awalnya, disiplin iptek mekatronika untuk menggabung beberapa sistem iptek tersebut, mekatronika memerlukan teori kendali dan teori sistem.
Nah, itu adalah jadi gabungan antara beberapa ilmu, yaitu ilmu teknik elektro, informatika, dan teknik kendali. Nah, itu adalah mekatronika. Nah, ini beberapa contoh aplikasi ilmu mekatronika. Contohnya di bidang industri, banyak sekali terjadi otomasi industri dengan robotic arm. Misalnya untuk memindahkan barang-barang. Nah, itu adalah robot manufaktur yang paling umum, yaitu adalah robotic arm. Sebuah lengan robot yang terdiri dari 7 segmen logam tergabung dengan 6 sendi. Komputer mengendalikan robot dengan menggerakkan step motor individual yang terhubung ke setiap sendi. Tidak seperti motor biasa, step motor bergerak secara bertahap dengan sangat tepat. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengontrol perpindahan robotic arm dengan sangat tepat. Mengulangi persis gerakan yang sama berulang, robot ini menggunakan sensor gerak untuk memastikan bergerak dalam jumlah yang tepat. Nah, jadi tidak perlu capek-capek lagi menggunakan teknologi dengan menggunakan manual tenaga manusia. Jadi kita lebih hemat pekerja, lebih mudah dalam bekerja, lebih efisien. Lalu ada sistem rem ABS, yaitu adalah singkatan dari anti-lock braking system, adalah salah satu penerapan mekatronika yang umum digunakan dalam bidang otomotif. Sistem rem ABS dapat mencegah rem terkunci pada saat pengereman mendadak, sehingga laju kendaraan dapat dikendalikan lebih baik karena roda tidak akan terkunci meskipun rem mendadak sekalipun. Nah, jadi ada sistem rem ABS juga menggunakan mekatronika, yaitu komponen utamanya itu adalah sensor kecepatan, lalu katup, pompa, controller. Itu adalah sistem rem ABS yang terdapat pada motor besar biasanya sama mobil tertentu. Lalu kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu tentang komputer hardware atau hardware pada komputer. Pengertian hardware itu adalah perangkat keras atau semua jenis piranti komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi bukan kayak software ya. Kalau software itu kayak misalnya aplikasi dalam laptop, dalam komputer. Nah, itu namanya software. Tapi ini secara fisik bisa dirasain. Namanya itu adalah hardware. Menurut pendapat James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam proses informasi. Peralatan fisik ya, bisa dipegang, bukan digital. Yang pertama adalah main memory. Nah, main memory ini terbagi menjadi dua, yaitu ada RAM dan ROM. Nah, RAM itu adalah memori utama yang merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama bersifat volatil. Artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Nah, itu adalah RAM. Jadi memorinya itu bersifat sementara. Ketika misalnya kita main game menggunakan data segini. Nah, selama game dijalankan, nah itu kita memakai RAM. Tapi ketika daya listrik kita matikan, game kita tutup, nah maka penggunaan RAM tersebut akan hilang. Lalu yang kedua adalah ROM atau read only memory, adalah sebuah memori penyimpanan data yang hanya dapat dibaca oleh pengisi ROM sendiri. Biasanya ROM dipasang secara khusus oleh pihak pabrik, berikut juga dengan isinya, sehingga memori ROM biasanya tidak boleh dilakukan manipulasi ulang karena biasa merusak perangkat secara keseluruhan. Nah, itu tuh data-data pabrik, data-data ya, sistem dari HP tersebut, misalnya laptop tersebut. Jadi kalau kita utak-atik mungkin tidak sinkron, malah menjadi rusak perangkatnya. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang memori sekunder. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data, informasi, dan program secara permanen. Nah, ini permanen karena disimpannya dalam situ langsung.
misalnya berkas atau file. Nah, bisa nyimpan file atau berkas. Contoh memori sekunder ini adalah floppy disk, hard disk, zip drive, CD-ROM, DVD, dan lain-lain. Sebagian besar memori sekunder saat ini berbentuk disk, cakram, atau piringan. Biasa juga sekarang flash disk ya juga ada. Operasi terhadap data, informasi, dan program dilakukan dengan perputaran disk. Satu putaran piringan disebut RPM, rotation per minute. Semakin cepat putaran, maka waktu akses akan semakin singkat. Hal ini mengakibatkan semakin besar tekanan terhadap disk, semakin besar panas yang dihasilkan. Jenis memori sekunder yang akan digunakan akan menentukan kecepatan akses dan metode akses data. Nah, memori sekunder ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Menyimpan yang tetap persisten, sehingga media penyimpanan sekunder perlu dipisahkan dari unit pengolah utama dan dihubungkan ke kabel atau bus ke unit pengolah prosesor dan ke memori utama. Lalu kemampuan untuk digunakan secara bersama-sama. 3. Kemampuan untuk menyimpan sejumlah data, informasi, dan program. Nah, ini untuk menyimpan tugasnya. Lalu ke selanjutnya, dari bagian hardware komputer kita masuk ke bagian input device. Pengertian input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan suatu data dan perintah ke dalam suatu sistem komputer. Alat input ini tidak bisa bekerja dengan fungsinya tanpa ada suatu software yang menjadi pendukungnya. Misalnya ada printer. Nah, dalam laptop tersebut harus diinstal dulu softwarenya, sehingga dari data-data ketika ingin memakai input device tadi seperti printer itu bisa kebaca, jadi bisa kepake printernya. Jadi softwarenya itu harus dipasang dulu. Biasanya software itu kita download dari Google, sekarang udah ada. Kalau nggak dari bawaannya dikasih kaset dulu untuk menginstal softwarenya tersebut. Contoh perangkat input komputer. Contohnya itu keyboard, mouse, touchpad, light pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, webcam, terus fingerprint. Itu beberapa contoh dari input device. Lalu yang terakhir adalah output device, adalah perangkat keluaran dari komputer yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian komputer, bagian prosesor, sebelum data telah diambil dari perangkat masukan atau input device. Nah, lalu dikeluarkan dari komputer. Lalu output device terdiri dari berbagai macam jenis. Beberapa di antaranya pasti Anda sudah sangat familiar dengan Anda. Biasanya juga sering dipakai. Contohnya itu adalah monitor, yaitu lalu proyektor, printer, dan speaker. Jadi mengeluarkan hasil dari sistem komputer tersebut. Kayak monitor, mengeluarkan dari data-data sistem mesin dari sini, dikeluarkan dari bentuk kita lihat dari monitor berbentuk cahaya seperti ini. Printer berbentuk seperti data file yang dari laptop dikeluarkan dari printer berupa kertas dan tulisan-tulisan. Itu maksudnya output keluaran dari komputer tersebut. Lalu kita masuk ke bagian hardware komputer selanjutnya, yaitu adalah CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dan dalam sebuah komputer, CPU sering juga disebut sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas teknologi dari CPU yang digunakan. Misalnya CPU-nya prosesornya Intel Core i3 sama Intel Core i7 beda jauh ya, karena teknologi yang baru biasanya itu lebih mutakhir dan lebih efisien. Lalu fungsi dari CPU yaitu adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras.
CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dan di instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Nah, itu tentang hardware pada komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan bit dan byte. Nah, sebagian besar dari kita telah tidak asing lagi dengan bit dan byte. Mungkin kita anggap sama, tapi jelas mereka berdua ini berbeda. Nah, untuk mengetahui perbedaan bit dan byte, kita harus tahu kita bit itu apa dulu. Kalau bit itu adalah binary digit, yaitu satuan terkecil dalam sistem penyimpanan komputasi. Bit pertama kali ditemukan oleh John W. Turkey pada tahun 1947. Dan bila diibaratkan bit ini seperti sebuah saklar yang dapat menyala atau mati. Nilai angka dalam bit adalah 0 dan 1. Biasanya digunakan untuk penandaan sistem mati 0. Nah, itu 0, sedangkan 1 itu untuk menandakan kondisi hidup atau memiliki arus listrik. Dalam dunia elektronik, bit dilambangkan dengan huruf B kecil. Itu sementara itu, byte merupakan gabungan dari beberapa bit. Biasanya satu byte terdiri dari 8 bit. Dan byte ini menggunakan istilah B besar. Nah, jadi kita jangan salah lagi ya. Misal ada kecepatan internet, kecepatan internetnya ada kecepatan internet. Misalnya ada kecepatan internet 3 Mbps. Nah, itu bukan maksudnya 3 MB per second. Bukan. Kita ingat 1 byte sama dengan 8 bits. Jadi 3 megabits sama dengan 3000 kilobits. Lalu kita bagi, karena 1 byte sama dengan 8 bits, jadi kita bagi 3000 bits dibagi 8. Jadi kecepatan internet kita yaitu adalah 375 kilobyte per second. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Jadi kita jangan salah lagi, jangan marah-marah malah ketika ada internet kok cuman berapa kilobyte, lambat banget. Ya, padahal kita harus cermat, harus teliti, harus juga melek informasi bahwa bit dan byte itu berbeda. Nah, mungkin sekian, mungkin cukup panjang penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih kepada dosen dan instruktur yang telah memberi saya kesempatan berbicara pada siang hari ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.